Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Mari saya undang Bapak Ibu, pagi hari ini kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita mulai dan mari sama-sama berdoa. Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu di tempat ini, kami jemaat-Mu Tuhan, kami ingin berjumpa dengan Engkau. Biarlah Engkau yang tuntun ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan sampai berakhirnya nanti. Ini kami Tuhan dengan kesungguhan hati kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik.
Bapa, Engkau sungguh baik. Dari awal lagi Bapak Ibu Saudara. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Sama-sama kita nyatakan, Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapa, kau Bapakku yang baik. Amin. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Lebih lagi, kau Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Biar jemaat yang menyanyikan, Bapakku yang baik. Yes Tuhan, ini kami Tuhan, mengerti bahasa. Serukan suaramu Bapak Ibu Saudara. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Sekali lagi, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan kami berjalan sendirian. Amin. Sebab kau Bapakku yang baik, kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang
Jamah setiap kami Tuhan, ini kami menyembah, memuji, memuliakan-Mu. Kau sungguh sempurna, sungguh indah Kau Tuhan. Kau layakkan kami, Kau tak pandang rendah setiap kami. Ini kami Tuhan, Kau mengasihi, Kau yang memberkati setiap kami. Ini kami Tuhan, pandang setiap kami. Haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Berbicaralah Roh Kudus. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan, kami beri hormat kemuliaan bagi-Mu Raja. Haleluya, haleluya Tuhan. Yeshikiara lala bashando, Yeshikiara lala bashando, yara lala lala bo. Yeshikiara lala 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 bo, lala 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 bo, Yeshikiara lala lala bashando, yara lala bo. Ini kami Tuhan, ini pujian penyembahan kami. Biarlah kami boleh merasakan kasih-Mu di tempat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti
mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Allah kami yang kami sembah, Allah kami yang kami puji dan kami tinggikan. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan jika sidang-Mu masih boleh beribadah pagi ini di rumah Tuhan ini. Untuk meninggikan nama Yesus di tempat ini. Untuk firman-Mu digenapi bahwasanya kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah Bapa. Pertemuan hari kemenangan Tuhan, kami ada di rumah Tuhan. Bapa, kami sehati para pendoa daripada sidang jemaat-Mu IFLC Palangkaraya. Kami bela Tuhan di hadapan-Mu ya Rabasane. Tuhan, bangsa kami, negara yang kami kasihi, negara yang kami cintai, di mana kami ada, berdiri dan hidup di dalamnya. Kami bawa kepadamu ya Tuhan, pengampunan dan belas kasih-Mu Tuhan. Turunlah atas bangsa ini, lawatlah bangsa ini, tiliklah Tuhan bangsa ini Tuhan. Bapa, ulurkan tangan-Mu Bapa, untuk negeri yang kami cintai, untuk pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai kepada terbawah Tuhan. Tuhan, staf jajaran semua Tuhan, daripada pemimpinan Presiden Prabowo dan Gibran yang akan dimulai Tuhan setelah pelantikan, dan saat ini pembekalan bagi para kabinet merah putih Tuhan. Biarlah kesehatian ada bersama Tuhan staf jajaran kabinet ini untuk menuju pembangunan Indonesia, untuk membawa Indonesia kepada rencana Tuhan yang ajaib. Pembekalan daripada kabinet ini Tuhan, hadirlah di dalamnya, supaya di dalam pembekalan ini roh takut akan Tuhan menguasai staf jajaran Tuhan, kepemimpinan Prabowo dan semua Tuhan jajaran kabinetnya Bapa. Untuk setiap kinerja-kinerja yang akan mereka kerjakan Tuhan, biarlah tidak bertentangan dengan firman-Mu. Biarlah semuanya berkenan kepada Tuhan. Menuju Indonesia Mas, menuju Indonesia yang lebih baik lagi Bapa. Di setiap instansi-instansi Tuhan, ada kegerakan, ada terobosan-terobosan yang semakin baik Tuhan. Dan semuanya Tuhan, kekompakan di dalam kerja Tuhan nyata Bapa. Dan tidak mempersulit daripada bangsa ini, dan tidak mempersulit daripada rakyat ini Tuhan. Ada keterbukaan Tuhan pemimpin dengan rakyat Tuhan, untuk kinerja yang lebih baik Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan yang hadir di Indonesia ini Bapa. Engkau Tuhan yang menolong bangsa ini Tuhan, membawa bangsa ini ke jalan-Mu Tuhan. Pun untuk Kalimantan Tengah yang akan Tuhan sebentar lagi ikut di dalam pilkada 27 November Tuhan. Berkati Tuhan semua para Tuhan calon-calon pemimpin Tuhan, kepala-kepala daerah Tuhan yang ikut untuk ambil bagian juga Kalimantan Tengah Tuhan. Kami berdoa biarlah pemimpin-pemimpin yang mencalonkan diri berlapang dada Tuhan. Jika Tuhan mereka kelak Tuhan tidak masuk di dalam kursi jabatan yang sudah Kau siapkan Tuhan, mereka Tuhan boleh menerima kekalahan dengan baik Tuhan, dengan lapang dada dan sadar bahwasanya Tuhan, pemimpin-pemimpin adalah pilihan Tuhan, berasal daripada Tuhan yang akan duduk di kursi kepemimpinan di negara ini, di Kalimantan Tengah ini, yang akan mengemban tugas kepemerintahan Tuhan untuk 5 tahun ke depan Bapa. Siapapun orang yang kelak Tuhan terpilih, biarlah dia sadar bahwasanya Tuhan, amanatnya Tuhan yang dia pengemban, yang dia pikul, yang dia Tuhan pertanggungjawabkan, sehingga di dalam menjalankan tugas dengan baik dan maksimal Bapa. Kami bersyukur kepadamu bahwasanya Kalimantan Tengah ini semakin baik Tuhan, semakin rakyatnya Tuhan baik Tuhan semuanya. Kami berserahkan ke dalam tangan-Mu. Pun sidang jemaat IFLC Palangkaraya yang saat ini beribadah Tuhan, urapi sidang-Mu, berkati sidang-Mu yang hadir Tuhan semuanya. Tak satu pun kami yang Engkau lalukan Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pujian penyembahan yang disampaikan oleh imam musik, oleh imam Tuhan membawa pujian penyembahan, membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Sehingga hidup kami tidak sama lagi.
ada kuasa yang turun di dalam ibadah kami ini. Kuasa yang tidak biasa-biasa, kuasa yang dahsyat dari Yesus datangnya kepada setiap hati kami. Urapi imam musik, urapi imam pujian Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau pakai mulut bibirnya Tuhan, untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan untuk sidang ini. Sehingga sidang yang ada di tempat ini Tuhan, yang beribadah kepadamu, Tuhan menerima firman Tuhan, menaruhnya di tanah yang subur, dan pulang merenungkan firman itu dan melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus. Berkati Pak Ginter yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pekah dia mendengar apa maunya Tuhan, pekah dia mendengar Tuhan daripada suara Roh Kudus, untuk dia sampaikan pagi ini kepada sidang-Mu yang hadir di rumah Tuhan ini Bapa. Firman-Mu lah yang bersuara kepada kami Tuhan, sehingga apapun persoalan, pergumulan, beban daripada sidang yang datang ini Tuhan, akan pulang membawa sukacita, akan pulang membawa firman kehidupan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, sehingga mengalami terobosan yang baru Tuhan, di dalam kehidupan ke depan Tuhan. Bapa, berkati sidang ini Tuhan, sidang yang berkenan di hadapan-Mu kami semua. Semua imam-imam yang melayani Tuhan di rumah Tuhan ini, biarlah Tuhan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tak satu pun kami Tuhan yang Kau lalukan Tuhan. Berkati Tuhan supaya menjadi berkat apa yang kami kerjakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih buat kehadiran-Mu Roh Kudus. Di dalam nama Allah yang hidup kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu Saudara, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita masuk ke gerbang surga pagi hari bersama Tuhan, amin. Naikkan suaramu Bapak Ibu Saudara. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sekali lagi, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Beri kemuliaan Bapak Ibu Saudara buat Tuhan.
Lebih lagi Bapak Ibu kita naikkan pujian kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita lebih semangat lagi. Gerakan tubuhmu Bapak Ibu Saudara. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, amin, di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, mari menari bersama Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang dalam segala hal, dalam nama Yesusku. Biarkan jemaat yang menyanyikan. Lebih lagi. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Beri kemuliaan Bapak Ibu Saudara buat Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memasuki pada firman pertama, persembahan pertama dan juga pada firman. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Bapa, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh datang di tempat ini ya Tuhan. Ini adalah bukti daripada penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami merasa bersyukur, berterima kasih kepadamu. Karena kami dikuatkan, dimampukan untuk datang di tempat ini oleh karena Tuhan yang menuntun kami. Ya Tuhan, jika hari-hari yang telah kami lewati, kami boleh melewati bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami memuji memuliakan Engkau, bahkan ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka pakailah hamba-Mu ya Tuhan, untuk sarana Engkau menyampaikan isi hati-Mu. Gunakan mulut bibir hamba-Mu ini, urapi dengan kuasa-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, semuanya berasal dari isi hati-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan, setiap jemaat-Mu yang boleh hadir di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami, bahkan menuntun kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih untuk imam pujian, imam musik yang boleh membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan di pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema. Ini tema yang ditetapkan oleh Gereja Betel Indonesia untuk minggu yang keempat ini, yaitu misi dan pelayanan kreatif. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, kita semua yang hidup ini semuanya memiliki misi atau untuk melakukan segala sesuatu untuk menuju sebuah tujuan. Jadi kalau misi artinya pernyataan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi atau tujuan di masa depan. Jadi ini misi, terjemahannya seperti itu. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara, jika pada hari-hari terakhir ini sedang rame-ramenya para calon kepala daerah, yang mana nanti tanggal 27 November kita akan memilih mereka. Nah, masing-masing mereka juga mempunyai misi Bapak Ibu Saudara. Nah, misi inilah yang nanti bisa kita nilai apa tujuan yang mau mereka capai, mau dibawa ke mana daerah kita ini. Maka dari misi inilah kita bisa melihat, kita bisa menilai. Nah, demikian juga Tuhan memiliki misi juga terhadap umatnya, ciptaannya. Tentu Tuhan juga memiliki misi khusus bagi kita, makhluk ciptaannya. Nah, oleh sebab itu saya mau mengajak kita melihat di kitab Kejadian di pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ini adalah misi Tuhan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, begitu firman Tuhan untuk kita. Nah, jadi ketika Allah menciptakan manusia, sepertinya Allah penuh dengan hitung-hitungan. Jadi agak berbeda ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk lain. Allah cukup hanya dengan berfirman, maka jadilah. Tetapi dengan manusia berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ada proses yang dilakukan Allah untuk menciptakan manusia. Nah, kenapa manusia diciptakan berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain? Tentu ini ada hubungannya dengan misi Allah untuk dunia ini. Nah, seperti kita lihat tadi, ketika Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam, tidak langsung serta-merta berfirmanlah Allah maka jadilah manusia. Tidak seperti itu. Nah, ada proses. Ketika Allah menciptakan Adam, coba kita lihat ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, ini jadi tidak langsung berfirman langsung jadi manusia, jadi dia ambilnya debu tanah. Nah, inilah menjadi bahan untuk tubuh manusia. Kemudian dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Ini juga Tuhan tidak hanya membentuk tubuhnya, tapi Tuhan memberikan rohnya kepada manusia ciptaannya. Menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kemudian di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-21, lalu Tuhan membuat manusia itu tertidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Nah, ini proses untuk membuat Hawa. Jadi tidak berfirman langsung jadilah Hawa itu, tapi itu diambil dari tulang rusuk Adam. Itu luar biasa. Bahan yang tadi yang satunya dari debu tanah, tapi yang satu lagi diambil dari tulang rusuk manusia. Ada bahan untuk membuat manusia itu. Nah, kemudian di ayat yang ke-22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu proses-proses pembuatan manusia itu tidak asal jadi, tidak sembarangan. Kenapa demikian? Yaitu tadi karena ada misi Tuhan untuk manusia. Nah, apa misi Tuhan untuk manusia itu? Itu dikatakan tadi untuk mengusahakan, untuk berkuasa, untuk mengurus segala makhluk-makhluk yang ada. Tadinya Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden. Supaya ada yang ngurus. Taman Eden itu ada yang pemelihara. Itu maksud dan tujuan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Nah, jadi berbeda Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan menciptakan makhluk-makhluk lain. Nah, di mana perbedaan yang mencolok antara manusia dengan hewan atau binatang-binatang lain? Jika manusia diberikan 3 kehidupan, ada 3 kehidupan bagi manusia. Yang satu kehidupan tubuh, yang kedua roh, dan yang ketiga jiwa. Sementara kalau kita lihat makhluk-makhluk lain, tentu tidak seperti yang dimiliki manusia. Contoh misalnya ayam, Bapak Ibu Saudara. Ayam memang memiliki hati, memang memiliki otak.
Tapi adakah ayam yang mempunyai hati nurani? Tentu tidak, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah melihat ayam cemburu? Saya rasa tidak ada ayam yang bisa cemburu. Karena apa? Ayam benar dia memiliki hati, tapi tidak namanya memiliki hati nurani. Jadi tidak ada yang namanya rasa kasihan, rasa mengasihi, itu tidak ada. Itu di dalam ayam. Berbeda dengan manusia. Karena manusia memiliki hati nurani. Jadi bukan hanya hati tapi hati nurani. Untuk bisa mengasihi satu dengan yang lain. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya sering juga melihat pernah saya melihat orang sabung ayam. Wah, itu sampai berdarah-darah, sampai musuhnya mati. Itu kenapa? Karena ayam memang tidak memiliki hati nurani. Tidak ada yang namanya memiliki rasa kasihan. Nah kemudian ayam juga tidak memiliki roh seperti manusia. Walaupun ayam itu memiliki otak. Tapi ayam tidak bisa berpikir seperti manusia. Mungkin Bapak Ibu kita belum pernah yang menemukan namanya perguruan tinggi untuk ayam. Tidak ada. Tidak pernah kita temukan. Karena memang ayam memang tidak memiliki sekolah dia. Karena percuma nyekolahkan ayam nggak ada artinya. Meskipun dia memiliki otak karena rohnya tidak ada untuk mengerti, memahami sebagaimana manusia, ya nggak ada gunanya. Memang tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita patut bersyukur kita sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk-makhluk lain. Luar biasa sempurnanya Bapak Ibu Saudara. Manusia diciptakan. Saya tidak bisa membayangkan umpamanya seandainya Bapak Ibu Saudara, kita ini diciptakan oleh Tuhan, lubang hidung kita tiba-tiba menghadap ke atas. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita berjalan kena hujan bagaimana kira-kira Bapak Ibu yang terjadi. Kalau misalnya lubang hidung kita ini menghadap ke atas tidak ke bawah. Tentu tidak mungkin kita mampu berjalan di tengah. Nah inilah kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia. Meskipun manusia memiliki berbagai kekurangan juga. Ada, tapi manusia tetap lebih sempurna dari hewan, dari binatang. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara. Orang sampai menyebut kita seperti binatang, wah ini keterlaluan itu. Artinya kita jauh daripada kesempurnaan itu. Nah itulah yang patut kita jaga, kita syukuri kalau kita memiliki segala sesuatunya melebihi daripada apa yang dimiliki makhluk-makhluk lain. Nah kemudian Tuhan juga memiliki visi untuk manusia, yaitu untuk melayani. Di Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kata mengusahakan dan memelihara bisa kita artikan ini adalah pelayanan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi inilah tugas utama yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Nah namun sayang Bapak Ibu Saudara, tugas atau misi yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa ini tidak semuanya mereka bisa lakukan. Mengapa mereka tidak bisa melakukan semuanya? Karena mereka gagal, jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia itu karena tidak lagi dia kehilangan kemuliaan Allah, tidak lagi seturut dengan apa yang dirancangkan Tuhan bagi dia, maka manusia itu dibuang, dilepas, dikeluarkan dari Taman Eden itu.
Karena sudah tidak bisa melakukan misi sesuai yang diharapkan oleh Allah. Nah, untuk menyempurnakan misi Allah ini, maka di dalam Yohanes pasal 3 yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi untuk menggantikan orang yang ditugaskan awalnya, karena ada ketidaktaatannya, ketidaksempurnaannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, maka Tuhan menurunkan anaknya sendiri, anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk menggantikan posisi Adam dan Hawa yang sudah terjatuh di dalam dosa. Nah, inilah begitu Tuhan itu menyayangi kita. Tuhan tidak berhenti. Harusnya manusia itu sudah dihukum, ya sudah, selesai aja, nggak sah lagi. Tapi karena Tuhan masih memiliki misi yang belum selesai untuk dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita, supaya misinya ini bisa dilakukan di muka bumi ini. Nah, tujuan daripada Yesus datang ke dunia ini yaitu untuk melayani. Bahkan bukan hanya melayani, tetapi untuk menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Di dalam Matius pasal 20 ayat 28 berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ini Bapak Ibu, bagi banyak orang ini, kata ini kan tidak terbatas kepada kita-kita yang sudah di gereja. Jadi barang siapa yang percaya saja kepada dia, maka itu akan diselamatkan. Jadi inilah tujuan daripada Yesus diutus oleh Bapaknya untuk melayani, juga untuk menebus kita. Nah, luar biasa Bapak Ibu Saudara, pelayanan yang diberikan teladan oleh Yesus kepada kita. Di samping dia menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, Yesus sampai rela mengorbankan dirinya untuk menebus kita orang yang berdosa ini. Nah, di dalam melayani tentu tidak bisa kalau dengan hanya cara-cara yang monoton. Tentu harus ada kreativitas. Apalagi di masa-masa sekarang ini, banyak orang memerlukan yang namanya kreativitas dalam pelayanan. Ini juga sama Bapak Ibu Saudara, pelayanan Tuhan pun juga sama, dengan penuh dengan kreativitas. Jika kita melihat pelayanan Tuhan kepada umatnya bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, betapa kreatifnya Tuhan kita melayani umatnya yang sedang berjalan di padang gurun. Tuhan memberikan tiang api, Tuhan memberikan tiang awan, bahkan Tuhan membelah laut, memberikan makan mana, memberikan burung puyuh kepada umatnya yang sedang keluar menuju tanah Kanaan. Ini contoh-contoh kreatifnya Tuhan. Tidak terbayangkan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Di tengah padang gurun tiba-tiba ada roti, tiba-tiba ada air dari batu yang dipukul pakai tongkat oleh Musa, tiba-tiba untuk menyeberang laut yang begitu dalam,
bisa terbelah, bahkan kering kalau dikatakan di dalam Alkitab itu. Itulah salah satu contoh kreatifnya Tuhan di dalam melayani. Nah, di Tuhan Yesus sendiri juga banyak melakukan pelayanan-pelayanan yang kreatif, Bapak Ibu Saudara. Jika kita lihat di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-6, ketika Yesus menyembuhkan mata orang yang buta sejak lahir, kalau dilihat ini kan tidak masuk akal yang dia lakukan. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah. Ini meludah Bapak Ibu. Gak ada terbayangkan oleh siapapun. Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ini kreativitas Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhan melayani. Jadi secara akal sehat kita gak masuk akal. Tapi itulah cara Tuhan yang begitu kreatif di dalam melayani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini selanjutnya tugas kita untuk menjalankan misi Allah ini. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Tentu kita masing-masing sudah diberikan karunia dan talenta masing-masing menurut yang diberikan Allah kepada kita. Jadi jangan kita katakan, aduh saya nggak punya talenta, aduh saya nggak punya karunia. Saya yakin dan percaya kita semua memiliki yang namanya talenta. Ada saudara-saudara kita yang punya talenta bermusik. Ada saudara-saudara kita yang punya talenta bernyanyi. Ada saudara-saudara kita yang pintar berkhotbah. Ada ya macam-macam Bapak Ibu. Jadi pelayanan Bapak Ibu Saudara, jangan kita mengukur pelayanan itu hanya di dalam gereja. Jadi pelayanan sebetulnya itu tidak di dalam gereja Bapak Ibu. Jika kita lihat tadi seperti Tuhan menciptakan Adam dan Hawa bukan melayani di gereja. Justru untuk mengurus taman-taman, untuk mengurus hewan-hewan. Itulah pelayanan. Dan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, yang namanya pelayanan di gereja ini kan cuma 2 atau 3 jam lah Bapak Ibu Saudara. Tapi itu pun juga hanya 1 minggu sekali. Nah sementara kita masih ada kesempatan lain 6 hari di luar gereja. Bahkan di luar gereja pun kita hanya beberapa jam saja. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi tugas kita. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini bagian dari tugas kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu Bapak Ibu hafal ayat-ayat Alkitab, tidak perlu Bapak Ibu hafal firman Tuhan. Ya bukan nggak baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan kita membatasi diri kita untuk melayani, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena di sini dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku. Ini tugas, ini adalah yang amanat agung bagi kita. Jadi kita masing-masing tentu bisa Bapak Ibu melakukan seturut dengan apa yang kita miliki. Kita tidak pintar berkhotbah, kita tidak hafal firman-firman Tuhan. Tapi yang lebih penting Bapak Ibu Saudara, firman itu yang kita lakukan. Contoh yang kita lakukan di kehidupan kita hari-hari. Maka itulah yang menjadi firman yang hidup. Begitu. Jadi Bapak Ibu jangan mengatakan, aduh saya nggak hafal, nggak bisa firman Tuhan, Alkitab saya bacanya bolong-bolong. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, ini juga proses.
Jadi kita yang sudah diberikan karunia talenta, ya lakukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Ya intinya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan, lakukanlah itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Seperti kata firman di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kuncinya itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu, ya jangan kita melakukan hanya karena kita mau menerima pujian, mau menerima sanjungan. Wah ini Bapak itu hebat, Ibu itu hebat. Ibu itu doanya luar biasa. Bapak itu khotbahnya luar biasa. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Yang dilihat Tuhan, yang melihat kita, apa yang kita lakukan. Jadi kita lakukanlah seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan. Tadi sempat saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Berumbun, karena minggu depan ini saya juga masih kena jadwal lagi di mimbar ini. Saya pikir kalau ini tiap minggu rutin saya naik di mimbar ini gak gampang Bapak Ibu Saudara. Karena mempersiapkan materi untuk saya bicarakan di atas mimbar ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga tidak mau sembarangan. Karena ini pekerjaan Tuhan, pelayanan yang saya lakukan. Hanya saya bilang Pak Berumbun, kita jangan melihat banyak atau sedikitnya jemaat yang mendengarkan khotbah kita, lalu kita asal-asalan juga menyiapkan segala sesuatunya. Ya, artinya kita juga tidak melakukan seperti untuk Tuhan. Karena kita mungkin kita mempersiapkan kan jemaatnya banyak, penuh gereja ini. Nah itu namanya Bapak Ibu mungkin juga ya bersyukur kalau memang banyak jemaat, ya itu puji Tuhan. Tapi kita lakukan aja apa yang bisa kita lakukan, dan kami melakukan seperti untuk Tuhan. Jadi biarlah misalnya jemaatnya 1-2 orang, kadang kita sore juga sering ya jemaatnya nggak begitu banyak yang hadir beribadah. Tapi kita sama Bapak Ibu Saudara. Yang kita siapkan itu sama dengan jemaat banyak, jemaat sedikit ya sama. Karena kami tidak melihat betapa berapapun banyaknya jemaat atau sedikitnya jemaat yang hadir. Tapi yang kami lakukan ini sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, seperti yang dikatakan dalam firman tadi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara pelayanan, sebenarnya pelayanan itu ketika kita sudah menerima berkat Tuhan. Jadi kalau kita misalnya hari ini kita menerima berkat Tuhan, maka ketika itulah kita memulai pelayanan kita. Karena pelayanan kita justru yang seperti saya sampaikan tadi lebih banyak itu di luar gereja Bapak Ibu Saudara. Bagi ibu-ibu sudah bangun pagi-pagi menyiapkan sarapan untuk anak-anak, untuk suami, itu juga pelayanan. Bagi bapak-bapak, dia sudah menyiapkan segala sesuatu, mungkin ya bersih-bersih rumah, bantu-bantu istri, juga itu pelayanan. Jadi jangan kita menganggap bahwa pelayanan kita adalah berkhotbah, bermusik, bernyanyi, atau menjadi aser atau menjadi kolektan. Bukan hanya terbatas sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Karena pelayanan yang justru yang paling banyak itu di luar Bapak Ibu Saudara, yang bisa kita lihat di hari-hari terakhir ini. Banyak Bapak Ibu orang-orang yang jatuh dan membutuhkan pertolongan kita. Ada yang jatuh di dalam sakit, penyakit. Ada yang kejatuhan di dalam ekonomi. Atau ada juga di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah tugas kita masing-masing yang berada di
lingkungan kita. Jika ada orang misalnya ingin membutuhkan doa kita, Bapak Ibu jangan membatasi diri dengan doa. Jadi yang berdoa itu harus menunggu Pastor Thomas, harus menunggu Pak Herson, atau menunggu saya untuk mendoakan orang. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, lakukan saja apa yang Bapak Ibu bisa lakukan. Percaya aja Bapak Ibu, jika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar. Memang berdoa itu ada beberapa, kalau Pak Berumbun kemarin doa itu ada berapa kemarin? 3 kategori ya Pak Berumbun. 1, doa yang dijawab langsung. 2, doa yang dijawab agak tertunda. Yang 3, doa yang tidak dijawab. Kemarin sudah cukup panjang lebar Pak Berumbun membahas itu kemarin tentang doa itu. Jadi kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu kalau misalnya nih doa kita tidak dijawab Tuhan. Karena kalau saya ini mau bersaksi, dulu saya dengan Pak Herson sering mendoakan orang sakit Bapak Ibu Saudara. Hari ini kami doakan, besoknya malah meninggal orangnya. Sampai kami sempat seperti orang yang yang putus asa. Loh, kok doa kita setiap kita doakan orang sakit kok malah orangnya meninggal bukan sembuh. Nah, akhirnya kami sadar Bapak Ibu Saudara. Karena urusan yang menyembuhkan itu kan bukan urusan kita. Kita hanya melakukan apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan. Lakukan saja Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, kalaupun Tuhan mengasihani dia melalui doa kita sembuh ya puji Tuhan. Kalaupun tidak Bapak Ibu, berarti Tuhan punya rancangan lain untuk orang tersebut. Nah puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, meskipun demikian saya dengan Pak Herson itu beberapa kali mendoakan orang yang meninggal Bapak Ibu. Sebelum dia meninggal, orang yang tadinya tidak bisa berkata-kata malah bisa berkata-kata. Dan mengaku Bapak Ibu Saudara bahwa dia percaya Tuhan Yesus. Inilah yang membuat kami kuat Bapak Ibu Saudara. Ketika kami mendoakan orang dan orang itu tiba-tiba bisa bicara, yang tadinya tidak bisa bicara tiba-tiba percaya bahwa dia mengaku ada Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dia. Begitu setelah itu meninggal orang itu, ya kami percaya karena dia mengaku bahwa dia adalah pengikut Kristus, artinya dia meskipun meninggal secara duniawi, tapi dia sudah mendapatkan kehidupan yang kekal. Itulah yang menguatkan kami sehingga sampai hari ini kami tidak lagi mau seperti itu. Kami melakukan apa yang bisa kami lakukan. Ya kalau kita mau doakan orang yang sakit, misalnya nanti bisa disembuhkan, ya puji Tuhan. Tapi kalau tidak, misalnya puji Tuhan. Karena itulah cara-cara Tuhan untuk menyelamatkan orang. Nah itulah yang bisa kami kerjakan Bapak Ibu Saudara kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi pertolongan kita itu tidak harus dalam bentuk materi, tidak harus dalam bentuk uang. Puji Tuhan kalau kita memang punya uang bisa kita bagikan, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalaupun tidak, ada yang lebih penting Bapak Ibu Saudara, lebih daripada uang. Keselamatan itu lebih daripada uang. Itu yang utama yang kita kerjakan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di bulan ini GBI menetapkan sebagai bulan misi. Jadi bulan Oktober ini di samping perayaan ulang tahun yang ke-54, GBI juga memperingati bulan ini sebagai bulan misi. Harus kita akui Bapak Ibu Saudara, keberadaan Gereja Betel Indonesia berada di Indonesia ini Tuhan, itu adalah
hasil dari pekerjaan misionaris yang datang dari luar negeri ke Indonesia. Jadi kalau kita dilihat dari sejarah GBI ini, jadi GBI mungkin sedikit saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, ditetapkan pada tanggal 6 Oktober tahun 1970. Maka itulah yang menjadi tonggak awalnya berdiri gereja Bethel Indonesia di Indonesia ini. Nah, gereja Bethel Indonesia ini bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu Saudara. Uniknya tadi kita dapat dari misionaris dari luar negeri yang membawa kabar baik Bethel ini, sekarang malah gereja Bethel Indonesia malah memberkati ke bangsa-bangsa lain. Banyak Bapak Ibu, kemarin kalau waktu di dalam sambutan ketua umum, Bapak ketua umum kita menyampaikan bahwa ada beberapa gereja di luar negeri termasuk di Indonesia. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Jadi kalau kita lihat di dalam misinya GBI, bisa kita lihat, saya akan bacakan buat kita. Jadi misi Gereja Bethel Indonesia memberitakan kabar keselamatan kepada semua bangsa, menjadikan orang percaya murid Kristus, melengkapi orang percaya untuk pekerjaan pelayanan, dan meningkatkan persatuan dan kesatuan tubuh Kristus. Nah, inilah Bapak Ibu tugas kita ini yang ditetapkan oleh Gereja Bethel Indonesia untuk kita sama-sama kerjakan, karena ini adalah bagian daripada misi yang ditetapkan oleh Gereja Bethel Indonesia. Jadi di ulang tahun yang ke-54 ini Bapak Ibu Saudara, memang ada visi Gereja Bethel Indonesia akan menjadikan seperti Kristus dan mencapai 10.000 jemaat GBI. Ini sasaran yang mau dituju oleh Gereja Bethel Indonesia. Dan itu tidak terbatas di Indonesia saja, seperti yang saya sampaikan tadi, sampai ke seluruh dunia. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, gereja kita pada Lop sudah membuka cabang di luar negeri, di Singapura. Nah, inilah Bapak Ibu bagian dari apa yang menjadi tugas kita masing-masing. Gembala kita luar biasa, sudah bisa menjangkau meskipun secara usia gereja kita belum begitu tua, belum begitu lama, tapi sudah menjangkau sampai ke luar negeri. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, gereja kita juga sudah termasuk gereja yang cukup diakui. Khususnya di Kalimantan Tengah, kemarin Bapak Ibu Saudara, Gembala Sidang kita diundang sebagai pembicara di perayaan hari ulang tahun GBI yang ada di Kalimantan Tengah. Menurut cerita, sebelum-sebelumnya itu yang dipanggil menjadi pembicara adalah orang-orang dari luar gereja yang ada di Kalimantan Tengah. Baru pertama kali kemarin gereja kita lah dipercayakan, gembala kita lah yang dipercayakan untuk berbagi, untuk sharing di Gereja Bethel Indonesia Kalimantan Tengah. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, luar biasa respon yang kita dengar dari orang-orang, terkhusus gembala-gembala yang ada di Kalimantan Tengah. Rata-rata mereka diberkati oleh kesaksian, oleh firman yang disampaikan oleh gembala sidang kita ketika ulang tahun GBI
di Kalimantan Tengah. Jadi kiranya Bapak Ibu Saudara, ini juga sebuah kebanggaan sekaligus tantangan bagi kita, khususnya Gereja Betel Indonesia Paderlop yang ada di Palangkaraya. Karena gereja kita juga cukup menjadi perhatian dari gereja-gereja lain yang ada di Kalimantan Tengah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kalau dihitung umur kita ini masih seumur jagung. Nanti kita bulan Desember baru memasuki 3 tahun keberadaan Gereja Paderlop di Palangkaraya. Baru 3 tahun. Jadi sampai bulan ini kita masih belum 3 tahun, belum genap 3 tahun. Desember nanti baru 3 tahun. Itu pun sebetulnya belum sebetulnya kalau secara ketika kita ditahbiskan secara pentahbisan itu Oktober ini baru 2 tahun. Oktober ini baru 2 tahun. Karena waktu itu kita tanggal 20 Oktober kalau nggak salah kita ditahbiskan. Jadi secara pentahbisan, secara organisasi diakui kita baru 2 tahun berada di Kalimantan Tengah. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, luar biasa gereja kita cukup dihargai, cukup dipandang oleh orang-orang atau gereja-gereja yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Palangkaraya. Meskipun kita bukan gereja besar, tapi kita yakin dan percaya urapan Tuhan pun juga tidak kalah dengan gereja-gereja yang ada di Kalimantan Tengah. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang sudah menetapkan diri di gereja ini, ayo kita sama-sama lakukan pekerjaan Tuhan ini. Jangan kita memandang ini gereja ini dianggap milik siapa-siapa, milik Pak Harson, milik Pak Thomas, milik ini. Ini milik kita bersama Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ambil bagian di dalam pelayanan di tempat ini sesuai dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan apa yang bisa membangun, apa yang membuat bisa gereja ini bertumbuh. Karena bukan ukuran besar kecilnya gereja Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan itu terlihat dari pertumbuhan jemaatnya. Semakin dewasanya jemaat, artinya disitulah gereja itu bertumbuh. Orang yang pertama-tama waktu masuk di sini mungkin tidak pernah membaca firman atau barangkali membaca firman pun ya bolong-bolong. Nah puji Tuhan banyak yang sudah rutin membaca firman Tuhan, hari-hari sudah bisa membaca firman Tuhan. Meskipun kita belum memahami, belum mengerti apa itu maksud dari firman Tuhan. Lakukan saja, baca saja firman Tuhan, nanti akan ada yang namanya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk menjelaskan kepada kita masing-masing maksud apa yang ada di dalam firman Tuhan. Karena memang di firman di dalam Alkitab itu kadang-kadang ya kita jadi bingung juga karena ada firman Tuhan itu kayaknya seperti ada pertentangan di dalam firman Tuhan. Nah itu kadang-kadang membuat kita bingung. Tapi itulah tugas gembala, itulah tugas pendeta untuk menjelaskan kepada jemaat-jemaat yang masih kurang mengerti, kurang memahami maksud daripada firman Tuhan itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara gak usah ragu-ragu, gak usah takut kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah membaca firman Tuhan namun belum mengerti maksud firman itu seperti apa, bisa ditanyakan kepada kami-kami yang ada di sini. Kalaupun kami tidak bisa menjawab dengan sempurna atau dengan jelas, nanti ada orang-orang yang di atas kita atau gembala kita nanti bisa menjelaskan lagi kepada kita. Silakan terbuka Bapak Ibu. Gembala sidang kita terbuka. Semua pelayan-pelayan yang ada di sini terbuka. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, gak usah malu nanya. Karena perlu kita ketahui kebenaran. Jadi bukan kira-kira. Jadi ini yang kita bicarakan kebenaran. Jadi bukan
menurut pandangan saya atau menurut pendapat saya. Yang kita bicarakan di sini adalah sebuah kebenaran. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk kita di pagi hari ini. Untuk sama-sama kita pelajari, untuk sama-sama kita renungkan kembali. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami persilakan WL Singer untuk naik. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Bapa, kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami boleh ambil bagian di dalam pelayanan. Di mana Engkau tempatkan kami ya Tuhan, biarlah kami boleh melayani. Karena kami sudah Engkau layani lebih dahulu. Maka oleh sebab itu Tuhan, biarlah menurut panggilan kami masing-masing, kami boleh melayani dimanapun kami berada, dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bapa di dalam sorga, saat ini juga hamba berdoa kepada saudara-saudara yang boleh datang di tempat ini dengan berbagai macam pergumulan dan persoalan. Kepada saudara-saudara yang sedang sakit, pegang bagian yang sakit, aku berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur darah Yesus, Engkau disembuhkan, Engkau dipulihkan. Jika saat ini engkau sedang dalam pergumulan, peganglah kepalamu. Segala pergumulan, segala persoalan, hari ini selesai di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan jalan, Tuhan membukakan jalan bagimu. Biarlah engkau boleh melihat ada pekerjaan Tuhan yang terjadi
di dalam kehidupanmu. Demikian juga Tuhan kepada anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan, mereka rindu untuk menjadi pegawai negeri sipil. Tuhan, Engkau yang membukakan jalan, Engkau yang menetapkan mereka di mana mereka Engkau tempatkan. Jadikanlah mereka pegawai di mana mereka sudah melamar. Biar setiap proses-proses yang akan mereka hadapi, Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di setiap mereka. Sehingga pada saatnya Tuhan, mereka ditetapkan menjadi pegawai negeri sipil. Sehingga mereka boleh menjadi berkat di mana mereka bekerja, di mana Engkau tempatkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga Tuhan, setiap saudara-saudara kami yang saat ini rindu untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan, sebagaimana Engkau memberikan pasangan kepada Adam, demikian juga Tuhan, Engkau tetapkan jodoh bagi mereka. Berikanlah mereka jodoh yang sepadan untuk mereka masing-masing, sehingga mereka boleh hidup bersama-sama, bersatu di dalam Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap persoalan mereka, anak-anak mereka yang dalam masa pendidikan, Tuhan Engkau bekerja, beri mereka damai sejahtera, beri mereka hikmat-Mu, bahkan kecerdasan kepandaian bagi anak-anak-Mu yang sedang dalam pendidikan, sehingga boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Sungguh Tuhan, ada masa depan yang cerah bagi anak-anak kami, sehingga mereka suatu saat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat IFLC Palangkaraya yang dikasihi Tuhan. Berikut IFLC News untuk minggu ini. Ibadah Minggu tanggal 3 November tahun 2024 akan dilayani oleh Evangelis Ginter Limin. Ibadah akan dimulai pada pukul 9 pagi dan 5 sore. Mari bersama-sama untuk datang beribadah dan jangan lupa untuk ajak saudara, keluarga, teman dan kerabat untuk datang beribadah di Gereja IFLC Palangkaraya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang memiliki anak, kami juga mengadakan ibadah sekolah minggu atau IFLC Kids pada pukul 9 pagi di Gereja IFLC Palangkaraya. Bagi pemuda-pemudi remaja sekalian yang ingin hadir di ibadah youth, kami juga mengadakan ibadah youth setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Gereja IFLC Palangkaraya. IFLC Palangkaraya juga melayani konseling keluarga, konseling pranikah, peneguhan pernikahan, ibadah penghiburan dan pemakaman, penyerahan anak dan baptisan selam. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. Bagi jemaat yang mempunyai kerinduan untuk melayani, kami IFLC membuka pelayanan di bidang gitaris, drummer, keyboardis, bassis, singer dan multimedia. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi para pengerja atau menghubungi saudara Neni. Kami juga mengadakan menara doa setiap hari Sabtu pukul 9 pagi dan setengah 7 malam di Gereja IFLC Palangkaraya. Mari kita bersama-sama membangun menara doa bagi bangsa dan negara juga gereja kita. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi pengerja. IFLC juga mengadakan Family Cell. Untuk info lebih lanjut silakan untuk menghubungi ketua grup yang ada. Bagi jemaat dan pengerja IFLC Palangkaraya yang ingin menabur persembahan, pembangunan, diakonia dan perpuluhan, dapat mentransfer melalui nomor rekening yang tertera. Kami mengundang Bapak
Ibu, saudara-saudari semua untuk mengikuti Morning Blessing yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Untuk link dan password akan di-share di grup jemaat atau silakan untuk meminta pada para pengerja. Demikian IFLC News untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ada kesempatan yang kedua untuk kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita. 2 Korintus 9 ayat 10 mengatakan begini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat untuk mempersembahkan persembahan kami pada pagi hari ini, karena kami yakin dan percaya dengan iman bahwa Engkau Allah yang menyediakan bagi kami benih ini, dan Engkau yang menyediakan juga roti untuk kami makan. Oleh sebabnya Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus kami memohon Tuhan melakukan terobosan keuangan bisnis usaha di hadapan kami, pekerjaan di hadapan kami seperti air menerobos bagi kami. Engkau mendengar dan Engkau mengetahui bahwa ada banyak orang-orang yang kami kasihi sekarang sedang melamar pekerjaan, mereka tes CPNS ya Tuhan. Engkau mengurapi dengan urapan yang daripada surga untuk orang-orang yang kami kasihi yang melakukan tes, memberi hikmat yang daripada surga, sehingga mereka Tuhan bisa menjawab dengan tepat, dengan benar, dengan mendapatkan nilai yang tertinggi yang daripada Tuhan. Biar mereka tetap rendah hati, mereka menjadi garam dan terang, menjadi wakil Tuhan di negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan juga Tuhan mengirim bagi kami jiwa-jiwa untuk kami layani di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mempersembahkan dengan ucapan syukur kepada Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam ibadah kami hari ini. Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah kami, dan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam Yesus Kristus memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan apa
yang berkenan kepadanya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.